Oke, sebelum kita mulai les hari ini, marilah kita berdoa. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa cukup. Oke, jadi ini tuh aku udah bikin rangkuman bentuk soal-soal yang kemungkinan bisa masuk di USBN ya. Tapi aku ngambil latihan soalnya itu sebenarnya dari buku paket SMP. Nah, cuma karena ini banyak banget, nanti mungkin nggak akan semuanya bisa kebahas. Jadi nanti per bentuk soal mungkin kita kerjain satu soal terus nanti sisanya buat PR kamu buat latihan mandiri aja di rumah. Tapi nggak usah dinilai, nggak usah dikumpulin. Gitu ya. Nah, terus materi yang sekarang itu tentang bilangan. Oke, seperti biasa ya Jasmine. Em, Kerjain nomor 1, waktunya 1 menit, dimulai dari sekarang. Ambil coret-coretan dulu ya. Oh, ini tuh nggak usah coret-coretan sih. Nomor 1 jawabannya apa? Bilangan yang lebih besar yang mana? K atau L? Oke, mungkin aku bahas aja ya. Jadi nomor 1 itu, kan ada bilangan bulat positif K, sama bilangan bulat negatif. Nih, ada yang positif sama ada yang negatif. Nah, bilangan K, oke, yang K ya. Bilangan K tersusun dari 4 angka. Yang L dia tersusun dari 5 angka. Mana yang lebih besar? Benar ya, jawabannya yang K. Kenapa K lebih besar? Karena walaupun dia cuma terdiri dari 4 angka, tapi nilainya dia tuh positif. Sedangkan yang L, walaupun dia itu 5 angka, tapi nilainya dia negatif. Misal, kamu punya uang 1.000. Misal katakanlah K itu adalah 1.000 ya. Kan dia 4 angka nih. Sama L. L ini dia minus 10.000. Antara kamu punya tabungan 1.000 sama punya utang 10.000, otomatis kan lebih gede yang 1.000 kayak gitu. Jadi jawabannya besar yang K. Bener ya? Oke, jadi kayak gitu tipe soal yang pertama. Nah, terus yang nomor 2 nih. Ini langsung tak bahas aja. Jadi ada bilangan A dan B. Mereka itu adalah bilangan bulat positif. Yang A sama B, mereka sama-sama tersusun dari 4 angka. Nah, gimana cara kita untuk menentukan bilangan yang lebih besar? Jelaskan. Jadi misalnya ada bilangan A, ini nomor 1 ya. Nomor 2, ada bilangan A sama B. Mereka tuh sama-sama terdiri dari 4 angka. Nah, gimana kita nentuin bilangan yang lebih besar? Caranya ya kita lihat angka yang di depannya gitu. Angka yang paling depan itu mana? Berapa gitu. Jadi, kalau misalkan terdiri dari 4 angka, misalkan 1.000 ya, atau 1.543 misalnya. Terus yang ini misalnya 2024. Nah, cara kita nentuin mana bilangan yang lebih besar, karena mereka sama-sama 4 angka, ya kita lihat aja yang jadi angka ribuan di paling depan itu tuh angka berapa gitu. Kalau yang A ini kan angka ribuannya kan 1. Jadi kan dia 1 ribuan kan.
Sedangkan yang B ini, angka ribuannya yang paling awal itu 2, berarti dia 2 ribuan. Jadi, yang lebih besar adalah yang B, gitu. Jadi intinya langkahnya itu adalah ditentuin dulu, angka paling depannya itu yang paling besar berapa gitu. Angka ribuan yang lebih besar itu yang mana? Apakah yang A atau yang B kayak gitu. Nah, terus yang nomor 3 sebenarnya ini lebih ke konsep aja ya. Diketahui bilangan C dan D adalah bilangan bulat negatif. Nah, ini mereka sekarang negatif. C-nya 3 angka, D-nya itu 4 angka. Jadi yang C ini ada 3 angka, misalkan A, B, C. Sedangkan yang D ini dia ada 4 angka, misalkan D, E, F, G. Nah, manakah bilangan yang lebih besar? Jelaskan. Oke, karena C sama D ini mereka adalah sama-sama bilangan bulat negatif, otomatis negatif itu kan kita anggapnya makin banyak utangnya gitu ya. Kalau positif tuh tabungannya banyak, tapi kalau negatif itu utangnya banyak. Nah, dia ini utangnya cuma ada 100 misalkan. Sedangkan yang D ini dia utangnya ada 1000 karena 4 angka. Otomatis yang utangnya lebih gede kan yang lebih minus kan yang D. Maka yang dia itu bilangannya lebih besar atau yang apa ya, yang kayak utangnya lebih dikit itu yang C kayak gitu. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah kalau ada bilangan dari 3 soal ini ya, yang pertama, kalau misalkan ada suatu bilangan bulat itu kan bisa positif, bisa negatif. Walaupun jumlah angkanya itu lebih banyak yang negatif, tapi dia tetap bakal kalah sama yang positif. Karena di mana-mana positif itu nilainya lebih gede daripada negatif, kayak gitu. Justru kalau semakin banyak angkanya, maka dia itu semakin kecil bilangannya, semakin banyak utangnya gitu. Terus yang kedua, kalau misalkan ada bilangan bulat positif, cara nentuin mana yang lebih besar dilihat dari angka yang paling depannya atau yang ribuannya gitu. Kalau misalkan terdiri dari 4 angka. Kalau misalkan nanti terdiri dari 3 angka, ya dilihat angka yang menempati tempat ratusannya, lebih besar yang mana gitu. Nah, terus kalau yang nomor 3 ini kesimpulannya adalah ketika ada dua bilangan bulat negatif, tersusun dari jumlah angka yang berbeda, misalkan 3 sama 4 tadi, yang lebih besar otomatis yang tersusun dari lebih sedikit angka. Jadi yang 3 angka ini karena mereka negatif lebih besar nilainya daripada yang ini, gitu. Oke, lanjut ya, ini. Nah, coba kerjain soal nomor 1 deh, boleh. Nomor 1 yang pilihan ganda ya, Jasmine. Jawabannya A, B, C, atau D, waktunya 1 menit dimulai dari sekarang. Oke. Nah, jadi kan ini penjumlahan biasa ya, 692 tambah 207. Kan ini 9, 9, 6 tambah 2, 8. 899, ya otomatis lebih dekat sama yang B ini ya, benar. Oke, sekarang soal nomor 2. Jadi soal nomor 2 ini, ada angka nih. Disusun dari, untuk menyusun dua bilangan berbeda. Bilangan pertama, kita sebut aja A. Dia itu disusun dari keempat angka dengan susunan dari angka terbesar ke terkecil. Berarti A itu kan 9, 5, 4, 2. Sedangkan yang B, yang bilangan kedua, itu disusun dari 4 angka dengan susunan dari angka terkecil ke terbesar. Jadi kebalikannya. B itu 2, 4, 5, 9. Yang ditanyain adalah selisih bilangan terbesar dan juga terkecil.
Jadi kita kurangin aja yang besar kurangi yang kecil, yang A kurangi B. 12 kurangi 9, 3, ini 3, 13 dikurangi 5 itu 8 ya. Terus ini 4, ini 0, 9 kurangi 2, 7. Jadi jawabannya adalah yang C, gitu ya. Nah, oke, terus habis itu sekarang ke soal uraian. Kalau yang B ini nomor 1 kan dia garis bilangan. Nah, Pak Abdul ini dia punya hutang ke Pak Boas sebesar 700.000. Tapi sebenarnya menurutku ya kalau di USBN nggak bakalan yang ada soal uraian sih. Kayaknya pilihan ganda semua kalau di tahunku. Tapi nggak tahu ya kalau di tahunmu gimana. Oke, jadi si Pak Boas ini dia punya utang 700.000. Kan kita tahu ya namanya garis bilangan, tengahnya kan 0. Terus kalau yang ke kanan itu positif. Kalau yang ke kiri berarti mewakili bilangan bulat yang negatif. Misalkan ini 1, misalkan ini 100.000 gitu ya. 200, 300, 400, 500, 600, 700 dan seterusnya. Yang ini minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 600.000. Nah, Pak Abdul ini dia punya utang. Utangnya itu 700.000. Berarti kan 700.000 kan utang itu kan negatif ya. Berarti dari 0 yang awalnya dia nggak utang, dia punya utang 700.000. Kita tarik ke angka yang minus 7. Habis itu, Pak Abdul ini dia mengalami kecelakaan, jadi terpaksa meminjam uang lagi pada Pak Boas sebesar 200.000. Jadi yang awalnya dia itu utangnya di minus 7 yang 700.000, dia utang lagi 200.000. Jadi kita tambah lagi utangnya 200.000 kan. Jadi ke sini. Nah, gambarkanlah permasalahan ini pada garis bilangan. Nah, ini yang aku gambar ini untuk menjawab soal B nomor 1. Jadi gambarnya kayak gini ya bakalannya. Nah, habis itu yang B tentukan berapa hutang Pak Abdul seluruhnya kepada Pak Boas. Ini gampang ya, tinggal ya udah 900.000 kan utangnya dia, atau ya istilahnya kamu ngutang 700.000, kamu pinjam lagi ke temenmu 200.000. Berarti kan total utangmu 900.000 gitu. Kayak gitu. Sampai sini paham ya untuk konsep garis bilangan gimana? Oke, terus yang nomor 2 ini sebenarnya konsepnya sama. Nanti coba kamu kerjain sendiri ya. Nah, terus sekarang aku mau coba eh, ngerjain yang nomor 3 ini. Sebenarnya yang nomor 3 ini menurutku lebih kayak soal olimpiade sih, tapi tidak menutup kemungkinan bisa aja keluar. Nah, tentukan hasil dari angka ini tapi tanpa menghitung satu persatu. Kan kalau kita hitung satu persatu nggak mungkin ya, kecuali pakai kalkulator. 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 plus bla bla bla. Ini maksudnya itu plus seterusnya gitu. Plus 8 plus 10 plus 11 ditambah sama 13 ditambah 15 dan seterusnya. Pokoknya kelipatan 2 yang ganjil. Sampai nanti bilangan terakhirnya 99. Nah, ini cara ngitungnya gimana? Sebenarnya ini tuh angka cantik gitu ya. Kalau kamu lihat 1 sama 99 kalau dijumlahin itu kan 100. Iya kan? Nah, kebetulan karena ini penjumlahan semua jadi lebih enak. Nah, sebelum 99, dua angka ganjil sebelum 99 itu kan si 97 ya. Jadi di sini tuh ada 97. Nah, 97 ditambah sama si 3 ini, kan dia hasilnya juga 100 ya. Jadi ini tuh membentuk pola gitu. Yang setelah yang sebelum 97 kan angka ganjilnya 95. 95 tambah 5 kan juga 100 ya. Nah, jadi intinya dari bilangan ini, angka yang paling depan sama angka yang paling terakhir, kalau dijumlahin, itu akan menjumlahkan hasil 100. Nah, sekarang kita tinggal cari tahu, dari angka 1 sampai ke 99, itu ada berapa angka ganjil. Nah, itu kan ada 50 angka ganjil ya. Kenapa kok bisa 50? Ya, kalau mau ngitung manual sih boleh ya, 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Tapi bisa juga ngitungnya gini. Jadi ya, dari 1 sampai 10, dia ada berapa angka ganjil? Kan ada 1,
3, 5, 7, 9. Ada 5 angka ganjil kan? Nah, pasti nanti dari 11 sampai ke 20, dia juga bakal sama, akan ada 5 angka ganjil, yaitu 11, 13, 15, 17, sama 19. Intinya sama kayak ini, tapi tinggal ditambahin aja kan, angka puluhan di depannya, mau dia 11, 13, atau mau dia 21, 23. Yang penting kan yang belakangnya kan kalau ganjil itu. Nah, terus ya udah, sampai ke 5, sampai ke angka 100 itu tuh nanti bakal ada 10 kali kan, 10 kali 5. Jadi ada 50 angka ganjil dari 1 sampai 99 tuh. Nah, 50-nya ini dikaliin sama 100. Kenapa dikaliin 100? Karena kan penjumlahannya ini kan ada 100, bentar, 50 ya. Ada 50 angka. Kalau misalkan bentar, 50 angka dia dibagi sama 2. Iya kan ya? Iya, 50 angka dibagi 2. Jadi ada 25. Nah, 25-nya ini yang dikali 100. Hasilnya nanti penjumlahannya yang ini adalah 2500. Nah, yang nomor B ini sebenarnya sama sih prinsipnya. Pokoknya pinter-pinter aja gitu nyari pola bilangannya itu gimana. Oke, sekarang coba kerjain yang nomor 1A ini aja sih, waktunya 1 menit dimulai dari sekarang. Apakah udah ketemu jawabannya? Mungkin kayak biar cepet aku bahas langsung aja kali ya. Biar nanti 15,25. Oke, coba ya. Nah, jadi dia itu kalau full bisa 45 liter. Nah, mobilnya ini itu menghabiskan 8,5 liter kalau misalkan dia menempuh perjalanan sejauh 100 kilometer. Nah, kalau 350 kilometer dia menghabiskan berapa liter gitu. Nah, sebenarnya cara gampangnya ya, 350 itu kan 300 tambah 50. Dari 100 untuk jadi 300 itu kan berarti dikali 3. Berarti 8,5-nya ini dikali 3 itu jumlah bensin yang dihabiskan kalau menempuh jarak 300 kilometer kan. 8,5 kali 3 itu berapa? 8,5 kali 3, 25,5. Nah, terus yang 50 meter ini berapa? Kalau 100 dia bisa ngabisin 8,5, berarti kalau 50 kilometer, 8,5-nya dibagi 2 kan. 8,5 bagi 2, dia akan menempuh dia jumlah bensin yang diperlukan untuk menempuh jarak 50 kilo. 8,5 dibagi 2 itu hasilnya adalah 4,25. Ya udah tinggal ditambahin aja 25,5 ditambah sama 4,25. Hasilnya 29,75. Itu ya. Nah, terus habis itu yang nomor 2 ini
Ulan mengalihkan suatu bilangan dengan 100 dan mendapatkan hasil 450. Jika bilangan yang sama dengan ulan tersebut dibagi 100 oleh okta, maka bilangan yang dihasilkan adalah si ulan ini mengalihkan suatu bilangan. Kita sebut aja A dikali sama 100, hasilnya itu 450. Berarti A-nya ini kan 450 dibagi 100 kan? Bilangan A ini adalah 4,5. Nah, terus habis itu, bilangan yang sama, si 4,5 ini, itu sama si ulan dibagi, jika bilangan yang sama dengan ulan tersebut, dibagi 100 oleh okta, maka bilangan yang dihasilkan adalah berapa gitu. Jadi 4,5 ini, sama si okta, dibagi 100 lagi. Nah, dia hasilnya jadi berapa? Nah, kan kita tahu ya, kalau satu angka di belakang koma itu kan berarti per 10. Kalau per 100, berarti kan dia ada 2 angka di belakang koma. Sedangkan dia udah ada 4,5. 4,5. Nah, terus dia per 100 dibagi 100, berarti kan maju 2 ya. Komanya maju, di sini maju, terus habis itu di depannya kita tambahin lagi 0, 0, jadi hasil akhirnya adalah 0,045 yang B. Nah, terus nomor 3 ini sebenarnya tinggal pinter-pinter ngelihat soalnya aja. Kalau A per B sama dengan 50, berarti A per 2B itu berapa? Kan ini sama ya, A per B. Yang ini kan sebenarnya sama aja kayak A per B yang dikalikan sama setengah. Pokoknya ingat kalau yang namanya perkalian itu berlaku sifat komutatif gitu. Bentuk ini itu sama aja kayak ini. Sedangkan kita tahu A per B ini nilainya adalah 50. Berarti setengah kali 50 itu adalah 25. Maka nilai A bagi 2B ini adalah 25 kayak gitu. Nah, kalau yang ini nanti kerjain sendiri ya. Intinya adalah ini berlaku sifat ini. Pada perkalian sama pembagian, kalau misalkan bilangannya itu positif dikali sama positif, hasilnya positif. Kalau misalkan negatif dikali negatif, hasilnya juga positif. Tapi kalau positif dikali sama negatif, hasilnya negatif. Terus kalau misalkan negatif dikali positif, hasilnya negatif. Nah, hukum ini berlaku juga buat pembagian. Nah, artinya apa? Di sini kan ada polanya. Kalau bilangannya itu sama-sama positif, hasilnya bakal positif juga. Kalau bilangannya sama-sama negatif, hasilnya bakal positif juga. Ngapalinya adalah kalau bilangannya itu sama, positif-positif atau negatif-negatif, hasilnya itu bakal positif gitu. Tapi kalau mereka itu perkalian dua bilangan bulat yang berbeda, positif, yang satu positif, satunya negatif, atau satunya negatif, satunya positif, itu kan beda ya. Nanti hasilnya bakal negatif gitu. Intinya kayak gitu. Nah, jadi kalau misalkan yang A ini 400 kali minus 60, ya berarti 6 kali 4 berapa? 24 kan? Tambahin 0,3. Terus kita lihat nih, oh yang satu positif, yang satunya negatif. Positif dikali negatif itu kan dua bilangan yang beda. Kalau misalkan kita berbeda, ya udah nanti hasilnya negatif gitu. Atau misalnya apa ya? Jadi bukan gimana ya, tapi kayak gampanginnya kalau kamu punya persamaan itu kan akan lebih klop gitu ya. Kamu punya sahabat, punya hobi yang sama, sama-sama baik, ya hasilnya bakal baik gitu. Bakal langgeng kan persahabatannya, bakal positif. Kamu punya sahabat yang hobinya beda, ya otomatis bakal beda jalur juga, bakal negatif gitu, bakal renggang. Intinya kayak gitu. Nah, ini sama ya. Ini kan 40 minus 40 kali 600. Sama aja ya, ini nanti 24.000. Kita lihat yang satu negatif, satunya positif. Berarti hasilnya negatif. Kalau yang ini 400 kali 600.
Kan 24, 4 kali 6. Nolnya ada berapa? Ada 4 tuh. Wah, gak 4. Terus kita lihat, oh mereka sama-sama negatif. Berarti nanti hasilnya positif 240.000. Intinya kayak gitu. Nah, terus yang ini, itu juga sama. Cuma berlaku hukum kayak gini. Kalau misalkan kamu nemu bilangan di dalam kurung kayak gini, berarti ini harus dikerjain dulu. Jadi 15 dikurangi 6 dulu, baru nanti kamu kaliin 5. 15 dikurangi 6 itu kan 9. 5 kali 9 hasilnya 45. Intinya kayak gitu ya, jangan dilupain hukum-hukum dasar itu. Ini nanti juga kamu kerjain sendiri. Terus yang ini, coba kamu jawab Jasmine yang nomor 1. Soal pilihan ganda nomor 1 ini jawabannya apa? A, B, C, atau D? Ini nggak perlu ngitung sih, cuma tinggal melihat kejelian aja. Jawabannya apa? A, B, C, atau D? B. Oke. Nah, kan ini kan taksiran ya. Taksiran tuh sebenarnya ngira-ngira. Kan ini jaraknya dari sini ke sini segini. Ya udah, coba aja bikin bikin sesuatu yang kira-kira jaraknya tuh bakal deket gitu. Kok jadi gini ya? Sik, bentar. Oke. Jadi kan ini ada 1 sama 2. Ini aku mau bikin suatu titik di tengah-tengah keduanya. Sini kan berarti 1,5 ya. Kita bisa corek yang ini, karena nggak mungkin dong 1,5 letaknya di titik P. 1,5 kan titiknya ya di sini gitu. Kalau 1,4 nggak mungkin juga. Kenapa kok nggak mungkin? Ya karena 1,4 mesti letaknya bakal ada di sini kan. Jadi kita coret. Nah, sekarang tinggal 1,1 sama 1,2. Lebih dekat yang mana? Nah, kalau kataku sih dia lebih dekat sama 1,2. Kenapa? Ya tinggal coba-coba dibikin aja. Kalau misalkan 1 di sini, 1,5 di sini, 1,1 berarti di sini, 1,2 di sini, 1,3 di sini, 1,4 di sini. Jadi dia lebih dekat sama 1,2. Benar ya? Nah, yang nomor 2 ini nanti kamu coba kerjain sendiri. Terus habis itu yang mana ya? Yang nomor 4. Air sebanyak 400 liter dapat dituangkan ke botol berukuran 250 ml. Paling sedikit adalah berapa botol? Nah, ini sebenarnya gampang banget ya. 400 liter. Dia mau dituang ke botol kecil-kecil, ukurannya 250 ml. Nah, terus ditanyain kira-kira berapa botol paling dikit yang harus disediain gitu. Nah, kamu harus ingat rumus satuan itu ya, yang kucing hitam dalam mobil, desi centil mondar-mandir, atau kalau misalkan ada rumus hafalan lainnya juga boleh sih. Kucing kan biasanya meter ya, kilometer atau desimeter gitu. Tapi karena dia mili, ya udah aku belakangnya tinggal diganti aja gitu jadi kiloliter dan lain sebagainya. Kan kucing hitam dalam mobil, desi, centil, mondar-mandir. Nah, ini kan satuannya meter. Kalau mau diganti liter, ya boleh sih tinggal diganti liter aja, kiloliter, hektoliter, dekaliter, mililiter, desiliter, sentiliter, mililiter. Nah, dari 400 liter, itu kan berarti letaknya ada di mana nih 400 liter? 400 liter tuh ada di sini, sorry. Kalau misalkan satuannya liter, meter itu ada di
liter itu ada di bagian meter sini. Nah, kan dia 400 liter. Dia mau diubah jadi 250 ml. Berarti kan dia turun 1, 2, 3. Turun 3 kan? Kan kalau turun 3 dikali 1000. Kalau naik itu kan dibagi 10 ya per satu anak tangga. Jadi 400 liter ini kita jadiin dulu ke mililiter. Karena dia turun 3 tangga dikali 1000. Berarti jadi 400.000. 400.000 mililiter bakal dituang ke botol ukuran 250 mililiter. Ya udah tinggal dihitung aja 400.000 dibagi sama 250.000. 250. Hasilnya adalah 1.600. Jadi jumlah botol yang harus disediain minimal adalah 1.600. Gitu, jawabannya yang C. Oke, terus nomor 7 deh Jasmine, coba. Nomor 7 jawabannya apa? A, B, C, atau D? Jawabannya apa? A, B, C, atau D? Nomor 7. C. Oke, kita bahas ya. Jadi, dalam satu kelas, itu siswa laki-lakinya, laki-laki kan lambangnya kayak gini ya. Ada 16 orang. Yang perempuan, lambangnya kan gini. Ada 14 orang. Yang ditanyain, pecahan yang tepat untuk menyatakan banyaknya siswa laki-laki dalam kelas tersebut. Siswa laki dalam kelas. Jadi, kalau yang ditanya siswa laki-laki dalam kelas, itu kan 16. Dalam kelas, berarti siswa laki-laki itu ada 16 dari berapa siswa sih dari keseluruhan? Nah, total siswanya itu kan 16 tambah 14, kan 30. Jadi, kalau yang ditanyain adalah berapakah jumlah siswa laki-laki dalam kelas? 16-nya ini kamu bandingin sama 30, kamu bandingin sama jumlah seluruh siswa dalam kelas. Jadi jawabannya yang D. Kalau yang 16/14 ini adalah jawaban kalau pertanyaannya adalah berapakah jumlah siswa laki-laki dibandingkan perempuan gitu. Karena yang dibandingkan adalah perempuan, maka jawabannya 16/14. Tapi kalau yang ditanyain berapa sih banyak siswa laki-laki dalam kelas itu, dalam kelas satu kelas itu kan isinya ada cowok sama ada cewek. Jadi ini harus kamu jumlahin dulu, baru kamu jadiin sebagai penyebutnya yang di bawah. Jadi jawabannya yang D. Gitu. Nah, terus habis itu nanti yang ini coba dikerjain sendiri juga ya. Coba nomor 9, Jasmine. Pada daftar pecahan berikut ini yang ketiganya ekivalen adalah yang mana A, B, C, atau D? Ekivalen itu yang nilainya mereka itu tuh sama gitu, sama besar. Nomor 9, 9, 9.
Apakah sudah? Oke, kita bahas aja ya. Nah, jadi kalau besok kamu nemuin soal kayak gini, itu kan ditanyain, ketiga pecahan ini yang nilainya ekivalen itu yang mana? Ekivalen itu maksudnya yang nilainya tuh sama gitu. Nah, tapi kan ini beda-beda ya pecahannya. Yang 1/2, ada 2/4, ada 4/6. Caranya adalah kamu jadiin aja pecahan-pecahan ini tuh ke dalam bentuk yang paling sederhana, ke dalam bentuk yang paling kecilnya. Misal nih, 1/2. Dia masih bisa dibagi berapa sih? Biar paling kecil, nggak bisa kan? 1/2 ya udah itu adalah bilangan paling kecilnya. Tapi kalau 2/4, kan ini masih bisa dibagi ya, atas sama bawah. Sama-sama masih bisa dibagi 2 kan? Jadi 2/4 itu kalau dibagi 2, 1/2. Sama kan? Ekivalen mereka. Tapi 4/6 sama nggak nih? Nah, 4 sama 6 itu kan sama-sama bisa dibagi 2 juga ya. Sama-sama bisa dibagi 2, 4 bagi 2 itu kan 2. 6 bagi 2, 3. Oh, ternyata beda. Setengah, yang 1/2, 1/2, satunya 2/3. Jelas beda dong, berarti yang A ini tidak ekivalen. Terus yang B, ada 2/3, 4/6, 8/12. Kita jadiin mereka ke dalam bentuk yang paling sederhana. 2/3 nggak bisa dibagi lagi dong, kan ya udah 2/3 aja. Tapi 4/6 masih bisa disederhanain dengan sama-sama dibagi 2. 4 bagi 2, 2. 6 bagi 2, 3. Sama. Tapi 8/12 sama atau enggak? Kita hitung. 8 sama 12 kan sama-sama bisa dibagi 4. 8 bagi 4 itu kan 2 ya. 12 bagi 4 berapa? 3. Oh, ternyata mereka sama gitu. Berarti ya udah jawabannya adalah yang B. Jadi intinya kayak gitu. Cara ngerjain tipe soal yang ini tuh kayak gitu. Nah, terus habis itu yang nomor 10 ini. Di antara bilangan berikut yang berada di antara 0,06 dan 0,07 adalah oke, jadi ada 0,06 sama 0,07. Di antara mereka berdua tuh ada berapa gitu. Kalau kamu bingung, kamu boleh nambahin 0 di belakang angka 6 ini sama angka 7. Kenapa kok boleh ditambahin? Ya karena sebenarnya nambahin 0 di belakang koma itu tuh nggak akan berpengaruh gitu. Kan sebenarnya misalnya ya ada angka 0,05 ribu. Ini tuh sebenarnya nggak bermakna. Kamu bisa aja menyederhanakan ini jadi bentuk kayak gini, ya sama aja gitu nilainya sama kayak yang ini. Jadi ya ini aku nulis kayak gini gitu biar memudahkan aja. Nah, sekarang nih, kan mereka sama-sama ada 3 angka di belakang koma. Dari 60 ke 70 itu ada berapa? Ada 65 kan? Nah, terus ya udah tinggal ditambahin aja 0,0 kan 3 angka di belakang koma. Jadi, di antara bilangan 0,06 dan 0,07 itu ada 0,065. Jawabannya yang C, kayak gitu. Jadi ya pinter-pinter aja melihat lebih jeli sama diingat lagi sifat-sifat dari bilangan-bilangan gitu. Nah, terus yang ini. Bisa aja dalam soal USBN itu kamu disuruh buat membandingkan pecahan-pecahan. Tapi masalahnya pecahan-pecahannya ini itu penyebutnya itu tuh beda. Penyebut itu yang bawah ya. Kalau ini kan sama lebih gampang ya. Tapi kalau yang kayak 10 sama 100 ini kan beda. Jadi harus kamu samain dulu nanti penyebutnya. Nah, kita mulai dari yang A dulu ya. 3/100 sama 5/100. Ini kan gampang ya, karena penyebutnya udah sama, kita tinggal lihat pembilangnya yang di atas. 3 sama 5 itu kan lebih gede 5 kan, 3 lebih kecil dari 5 kan. Berarti tandanya lebih kecil. Ingat ya, lebih kecil itu kan tandanya gini, K. Lebih besar itu tandanya gini, B besar, K untuk kecil, B untuk besar gitu. Nah, terus yang B ini ada 1/10 sama 1/10.
100. Kan beda mereka penyebutnya, jadi disamain dulu. Nah, kalau mau nyamain penyebut, itu dijadiin ke penyebut yang lebih gede. Jadi kalau ini 100, ya udah yang ini yang 1/10 kita jadiin per 100 juga. Tak tambahin 0,1. Tapi kalau misalkan kita nambahin 0 di bawah, yang atas juga harus ditambahin dong biar adil. Nah, nilai ini nih, 10/100, itu nilainya sama aja kayak 1/10. Jadi sebenarnya kita nggak mengubah nilai. Karena kan kalau dicoret-coret, ya udah sama aja kan nilainya. Gitu. Nah, sekarang nih, antara 10/100 sama 1/100, itu kan lebih gede yang 10/100 ya. Jadi tandanya adalah lebih besar gitu. Kenapa 10/100 lebih gede dari 1/100? Ya ibaratnya gini, kamu punya 10 roti, mau kamu bagi ke 100 temenmu. Sama kamu punya 1 roti, kamu bagi ke 100 temenmu. Otomatis jumlah roti yang lebih gede, itu kan yang ini ya, roti 10 buat orang 100, sama roti 1 untuk orang 100, kan ini bakal dapat kecil-kecil banget kan per orang. Tapi kalau yang ini pasti kan akan sedikit lebih besar gitu daripada yang ini. Jadi kayak gitu. Nah, terus yang C sama D ini sama aja ya. Misalnya 5 sama 4. 5 sama 4 itu kan beda ya angkanya. Nggak bisa sama gitu. Nah, kalau kayak gini, ya udah dicari aja KPK dari 5 sama 4. Berapa sih angka yang dia itu tuh sama-sama bisa dibagi 5, sama-sama bisa dibagi 4. Gampangannya sih tinggal dikali aja gitu. 5 kali 4, 20. Kan 20 bisa dibagi 5, 20 juga bisa dibagi 4 gitu kan. Nah, sekarang 2/5 ini mau tak jadiin berapa per 20 gitu. Caranya kan ya 20 dibagi 5, 4. 4-nya ini dikali sama 2, 8. 8/20. Jadi 2/5 ini sama kayak 8/20. Terus sekarang 1/4. 1/4 ini mau tak jadiin berapa per 20 gitu. 20 dibagi 4, 5. 5-nya dikali 1, 5. Jadi 5/20 gitu. Nah, jadi yang satu 8/20, satunya lagi 5/20. 8 sama 5 lebih gede 8. Jadi angkanya jadi tandanya lebih besar gitu. Nah, terus kalau misalkan yang kayak nomor D ini gimana? Kayak yang nomor D ini agak susah ya. Tapi ini bisa sih. Kayak gini, 99/100 sama 100/101. Aku bingung ya, yang ini kayak gimana penyelesaiannya. Ini kita keep dulu ya, tapi nggak bakal keluar serumit ini sih. Aku yakin kalau di USBN. Yang dia kayak gitu. Nah, yang soal nomor 2 ini, ngerjainnya juga sama ya. Intinya, kamu samain dulu yang di bawah penyebutnya. Kalau kamu udah bisa nyamain penyebutnya, nanti kamu bisa nentuin mana sih yang lebih besar. Kalau udah bisa nentuin mana yang lebih besar, kamu bisa ngurutin sesuai kayak yang diminta soal. Misalkan urutkan bilangan dari yang terbesar gitu ya. Misal kita ambil contoh yang ini aja ya, yang lebih kecil angka-angkanya. Nah, kan ada setengah, 2/3, 3/4, sama 4/5. Berapa sih suatu bilangan yang sama-sama bisa dibagi 2, bisa dibagi 3, bisa dibagi 4, bisa dibagi 5? Kamu cari aja KPK-nya gitu. Kalau misalkan kamu bingung cari KPK gimana, ya udah tinggal dikaliin aja semuanya. 2 kali 3 kali 4 kali 5. 2 kali 3, 6. 6 kali 4, 24. 24 dikali 5, berapa? 24 kali 5, 120 per 120. Boleh sih, tapi kalau misalkan mau lebih sederhana lagi, bisa juga 120 ini misal mau dibagi 6, dibagi 2 ya, 60. Misal dibagi 2.
Kalau dibagi 2, kan 60. 60 bagi 2 bisa nggak? Bisa. 30. 60 bagi 3 bisa nggak? Bisa. Hasilnya 20. 60 bagi 4 bisa nggak? Bisa. Hasilnya 15. 60 bagi 5 bisa kan? Hasilnya 12. Jadi ya udah kita jadiin aja 60 gitu untuk penyebutnya. Nah, terus sekarang ya udah kita tinggal ubah aja setengah ini diubah ke per 60, 2/3 juga dijadiin per 60, 3/4 juga, 4/5 juga. Oke, sekarang coba yang setengah dulu ya. Setengah mau tak jadiin per 60. 2 dikali berapa biar hasilnya 60? Kan dikali 30. Atau gampangannya ya 60 tak bagi 2 hasilnya kan 30. Kalau yang bawah dikali 30, yang atas juga harus dikali 30. Berarti ini jadi 30 per 60. Nilainya akan sama kayak 1/2 gitu. Nah, terus yang 2/3 mau dijadiin per 60. Sama. 3 kali berapa biar hasilnya tuh 60? Kan 3 kali 20 ya. Kalau yang bawah dikali 20, yang atas juga harus dikali 20. Berarti 2-nya juga dikali 20, 40. Terus, 3/4. 3/4 dikali berapa biar hasilnya per 60? 4. Biar hasilnya jadi 60, itu kan dikali 15. Kalau yang bawah dikali 15, yang atas juga harus dikali 15. 3 kali 15, 45. Gitu. Nah, sekarang yang terakhir, 4/5. 4/5 ini mau dijadiin per 60. 5 kali berapa biar hasilnya 60? Jadi, 5 dikali 12. Kalau yang bawah dikali 12, yang atas juga dikali 12. 4 kali 12, 48. Nah, dah nih semuanya udah per 60. Sekarang kita urutin dari yang terbesar, kan mintanya dari yang terbesar. Kita tinggal lihat pembilangnya yang di atas. Antara 30, 40, 45, sama 48. Yang paling gede kan yang 48. Habis 48 kan 45. Habis 45, 40, habis itu 30. Ya udah, ini yang pertama, ini yang terbesar kedua, ini terbesar ketiga, ini terbesar keempat. Berarti urutannya dari yang terbesar, yang untuk soal nomor E ini adalah 4/5, habis itu 3/4, habis itu 2/3, baru setengah. Kayak gitu ya. Nah, oke. Terus habis itu, mana lagi ya kira-kira yang bakalan keluar? Yang ini, nomor 2 ini sebenarnya tinggal pengurangan aja sih. Misal Dani ya, Dani dia mampu menyelesaikan balap lari dalam waktu 49,86 detik. Ini Dani. Terus Sugi itu dia mampu menyelesaikan dalam 52,30 detik. Berapa detik lebih lama waktu yang dibutuhkan Sugi dibandingkan Dani? Ini soalnya itu minta selisihnya gitu. Jadi Sugi ini tuh berapa menit lebih lama sih untuk dia balap lari dibandingkan Dani? Ya udah tinggal kamu kurangin aja. Ingat prinsip pengurangan itu, yang gede dikurangin sama yang kecil. Jadi ya udah tinggal dikurangin aja. 10 4, ini 2. 12 dikurangi 8 4. Jangan lupa nih komanya. Terus ini kan tinggal 1 ya. Ini jadi 11 kurangi 9 2. Jadi 2,44 detik. Jadi si Sugi ini butuh waktu sekitar 2,44 detik lebih lama untuk menyelesaikan balap lari dibandingkan si Dani kayak gitu. Jadi sebenarnya soalnya tuh gampang sih, cuma tinggal kamu memahami aja gitu. Maksudnya soalnya ini tuh maunya apa sih? Apakah mau dikali, mau dibagi, atau minta dikurangin gitu. Jadi permainan kata-kata aja. Nah, terus yang nomor 4 nih ya, harga suatu barang naik 20%. Jika harga sebelum kenaikan adalah 8.000, maka harga setelah kenaikan tuh berapa? Jadi awalnya si barang ini itu tuh harganya 8.000. Terus dia naik 20%. Sekarang harganya berapa? Oke, jadi kita giniin aja. 8.000 itu kan harga awal.
Katakanlah dia itu tuh 100%, dinaikin 20%. Berarti kan plus 20 ya. 100 plus 20. Jadi harga yang sekarang tuh jadi 120% gitu. 120 per 100 dikali sama 8.000, tinggal kayak gitu. Ya udah, ini berapa? Coret, 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 coret. 12 dikali 8. Tinggal 12 kali 8 hasilnya adalah 96. Tambahin 02. Jadi harga yang sekarang setelah dinaikkan adalah 9.600. Jadi bisa kayak gitu ya. Tinggal ya udah, kalau 100% itu 8.000, 120% dari 8.000 ini berapa gitu. Tinggal dikali aja. Kayak gitu cara ngerjainnya. Nah, kalau yang nomor 1 ini sama ya kayak yang tadi. Tinggal kamu jadiin aja gitu. Mereka dalam satuan yang sama. Mau kamu jadiin koma, mau dijadiin persen, mau dijadiin desimal, terserah kamu. Tuh. Misalnya aku kasih contoh ya yang B ini. Yang B. Ada 4/5. 55%, 45. Ini 55 bukan persen ya, ini persentil ya, per 1000. Terus ada 45% sama 0,5. Nah, ini kan paling gampang sebenarnya dijadiin desimal aja ya. 4/5 itu kan 0,8. Kok bisa 0,8 dari mana? Diingat lagi caranya. 4/5 itu kan sama aja kayak 4 dibagi 5 kan. Misal kamu mau ngitung pakai porogapit yang kayak gini, 4 dibagi 5. 4 bagi 5 nggak bisa nih. Ya udah deh, aku pinjem 1 0. Tapi syaratnya kamu harus nambahin 0, kalau minjem 1 0 gitu. 40 bagi 5 8. Oh, berarti 4/5 itu sama dengan 0,8. Tuh. Itu bisa pakai porogapit. Atau kalau misalkan kamu mau lebih gampang lagi bisa kalau misalkan desimal, satu angka di belakang koma itu kan per 10, dua angka di belakang koma itu kan per 100, tiga angka di belakang koma itu kan per 1000, dan sebagainya. Sekarang 5 ini itu kan paling dekat bisa dijadiin 10 kan, per 10. Kalau misalkan 5 dijadiin 10, itu kan dikali 2 ya untuk dia jadi 10. Kalau yang bawah dikali 2, yang atas juga harus dikali 2. Jadi 4/5 ini nilainya sama kayak 8/10. Di mana 8/10 ini menandakan ada satu angka di belakang koma kalau mau dijadiin desimal. Gitu ya. Ya udah, berarti tinggal diurutin aja. Ini 0,8. Terus yang 55 persentil. Ingat, persentil itu per 1000. Jadi kalau ada 55 persentil, berarti ada per 1000. 55 per 1000. Karena per 1000 berarti akan ada 3 angka di belakang koma. 1, 2, 3, koma. 3 angka di belakang koma. Berarti 55 persentil itu nilainya sama kayak 0,055. Nah, 45% sama aja gitu. 45% kan berarti 45 per 100. Berapa angka di belakang koma? 2 angka kan karena per 100. Ya udah, 45. 1, 2, koma. 2 angka di belakang koma gitu. Nah, terus kalau 0,5 ya udah tinggal 0,5. Nah, sekarang nih kamu punya angka 0, sorry. Kamu punya angka 0,8. Kamu punya angka 0, kok gini sih? Kamu punya angka 0,055. Kamu punya angka 0,45 sama kamu punya angka 0,5. Tinggal dirutin aja dari yang terkecil. Dari yang terkecil itu kan berarti yang 0 ini ya, karena 0 kan paling kecil. Ya udah, berarti ini yang nomor 1. Habis 0 yang terkecil tuh ada 4, ini yang nomor 2, terus 5, terus baru yang 0,8. Ya udah, ini tinggal diurutin aja. Yang 0,5 kan tadi tetap, bentar, yang 0,055 itu kan punyanya 55%.
Berarti urutannya yang B ini jadi 55% dari yang terkecil ya. Habis itu kan terkecil kedua tuh 0,45 alias si 45%. Terus yang terkecil ketiga itu adalah yang 0,5. Dan yang terbesar atau terkecil keempat itu kan ada si 0,8 yang paling besar ya. Jadi 0,8 itu kan 4/5. Nah, jadi yang B ini setelah diurutkan dari yang terkecil jadi kayak gini. Gitu. Nah, intinya kayak gitu ya Jasmine. Kalau yang nomor 2 ini intinya sama. Kamu jadiin dulu mereka itu ke penyebut yang sama. Kalau misalkan penyebutnya udah sama tuh sebenarnya lebih enak ya. Misalkan yang A ini. Karena mereka kan sama-sama 9. Ya udah tinggal dijumlah aja 4 tambah 2 berapa? 8. Tapi kalau misalkan penyebutnya beda atau malah ada campuran kayak gini, hasilnya gimana? Ya udah kamu jadiin dia pecahan yang paling sederhana dulu, bukan campuran. 2/3 kan ya udah tetap 2/3. 3/5/9 itu berapa kalau dijadiin jadi pecahan sederhana? Caranya kan gini ya. Tiganya kamu kaliin 9, terus habis itu kamu tambahin 5. Itu nanti bakal jadi pembilangnya yang di atas. 3 kali 9 ditambah 5. Terus yang di bawah tetap 9. 3 kali 9 itu kan 27. 27 ditambah 5 itu berapa? 32 ya. Jadi ini 32/9. Gitu. Nah, terus berarti kan 2/3 ditambah sama 32/9. Oh, masih beda nih mereka yang 13 yang 19. Ya udah samain aja dengan dicari KPK-nya. Berapa KPK-nya? 9. 9 bagi 3 itu kan 3 ya. 3-nya dikali 2, 6. Ditambah 32 kan tetap ya karena sama-sama 9. Ya udah 6 ditambah 32 hasilnya adalah 38/9. Hasilnya ini kayak gitu. Jadi intinya penyebutnya disamain dulu. Sama ya kayak yang ini. Mau dia bentuknya persen, desimal, bilangan campuran, samain dulu penyebutnya. Nah, terus kalau yang soal nomor 5 ini sebenarnya sama. Cuma dia dalam bentuk soal cerita gitu. Misal ya aku contohin aja tapi nggak aku selesaiin ya. Tapi aku ajarin aja konsep ngerjainnya. Ibu Cindy beli 2 ekor ayam. 1 ekor beratnya 1/4 kilo. Dan 1 ekor lainnya beratnya 2/4/5. Jadi total berat keduanya berapa? Ayam pertama beratnya 1/4. Ayam kedua beratnya 2/4/5. Yang ditanyain berapa kilogram berat kedua ekor ayam. Berarti kan minta dijumlah. Ya udah ini tinggal kamu jumlahin aja gitu. Gitu ya. Udah kayak gitu sih. Terus apa lagi ya? Nah, kalau misalkan yang perkalian kayak gini juga sama gitu. Jadi karena ini perkalian, kamu jadiin dulu dia ke bentuk pecahan sederhana. Misal 1, 2, 1, 1/2. Itu kan 1 kali 2, 2 tambah 1, 3. 3/2. Dikali 3/4. Nah, ini baru kamu selesaiin gitu. Nah, kalau perkalian itu kan berlaku sifat komutatif. Jadi, 3 kali 3 ini boleh disatuin. 2 kali 4 ini boleh disatuin gitu. 3 kali 3 9, 4 kali 2 8, hasilnya 9/8. Kalau misalkan mau dijadiin pecahan campuran lagi, boleh gitu. Tinggal 9 bagi 8 berapa? 1. Sisa berapa? Sisa 1. 1/8 gitu. Nah, yang ini juga sama ya. Cuma ingat bahwa pada pecahan pembagian itu nanti berlaku sifat dibalik gitu. Maksudnya gimana? Ini aku contohin satu soal aja ya. 1/3 ditambah 27/25 dibagi 9/5. Yang depan itu tetap sama, 27/25. Tapi karena dia dibagi dan dibagi sama pecahan, berarti pembagiannya berubah jadi perkalian. Tapi syaratnya dia harus dibalik. Yang di bawah sekarang jadi di atas, yang di atas sekarang jadi di bawah. Nah, yang ini kan tambah, yang ini kali. Jadi yang harus dikerjain yang kali dulu.
Nah, ini hasilnya 1/3 ditambah 27 kali 5 berapa? 25 kali 9 berapa? Boleh. Atau mau disederhanain juga boleh. 27 kan bisa dibagi 9. 9 bagi 9, 1. 27 dibagi 9 itu 3. 25 juga bisa dibagi 5. 5 dibagi 5, 1. 25 dibagi 5, 5. Jadi, 1/3 ditambah sama 3/5. Nah, ini kamu samain dulu penyebutnya. 3 sama 5 KPK-nya berapa? 15. 15 dibagi 3, 5. Terus 15 dibagi 5, 3. 3 dikali 3, 9. 5 ditambah 9, 14/15. Hasilnya ini, kayak gitu. Oke, jadi 1 jam aja ya. Beneran 1 jam aja nih. Ya ini kayak gitu ya. Sebenarnya kalau soal cerita ya tinggal lebih jeli aja sih. Yang dimauin sama soalnya itu gimana. Seterusnya untuk soal-soal kayak gini ya udah tinggal KPK FPB, pasti bisa lah ya. Terus mungkin yang perlu di-highlight lagi adalah kayak gini, misal ada soal cerita, dia ditanyain yang satu 4 hari sekali, 5 hari sekali, 6 hari sekali. Terus yang ditanyain adalah kapan mereka pergi bersama-sama lagi. Berarti tipe soal yang kayak gini, yang nanyain kapan sih mereka pergi bersama-sama lagi, kamu tuh harus nyari KPK-nya, KPK dari harinya. Jadi KPK dari 4, 5, sama 6. Nanti hari keberapa mereka bakal pergi bersama-sama lagi. KPK 4, 5, sama 6 itu kan bilangan berapa yang bisa habis dibagi 4, bisa habis dibagi 5, bisa habis dibagi 6. Jawabannya adalah 60 gitu. 60 bagi 4 kan bisa ya. Dia hasilnya 15. 60 bagi 5 bisa 12. 60 bagi 6 bisa 10. Gitu. Jadi ya udah gitu. Berarti 60 hari lagi mereka akan ketemu. Nah, tapi nggak sesimpel itu. 60 hari setelah Sabtu itu tuh hari apa gitu. Jadi kamu hitung gitu. Setelah Sabtu itu tuh hari apa. Caranya bisa sih gini. Kan yang namanya hari itu kan dalam 1 minggu ada 7 hari. Jadi 60 hari lagi itu 60-nya kamu bagi 7. 60 bagi 7 berapa? Yang paling mendekati 8. 8 kali 7, 5, 6. Sisanya berapa? 4. Nah, 4 hari ini kamu hitung mulai dari Sabtu. Jadi 4 hari setelah Sabtu ini tuh berapa? Sabtu, kan ada Sabtu. Terus habis itu Minggu. Gini ya, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. 4 hari setelah Sabtu. 1, 2, 3, 4, Rabu. Jadi mereka bakal ketemu lagi hari Rabu. Intinya kayak gitu. Udah, selesai. Nah, nanti Jasmine, yang lainnya prinsip soalnya tuh sama. Tinggal kamu buat latihan soal sendiri aja ya, yang ini. Apalagi ya yang mungkin susah? Udah sih, sebenarnya cuma itu. Bentuk soalnya tuh mirip-mirip aja. Mungkin yang ini ya yang belum sempat dibahas. Kalau yang kayak gini gimana yang pangkat-pangkat? Kalau yang pangkat-pangkat kayak gini, bisa kamu hitung sendiri sih gitu. 3 pangkat 4 itu berapa, 4 pangkat 3 berapa, 2 pangkat 5 berapa, 5 pangkat 2 berapa. Kalau udah ketemu hasilnya, baru nanti bisa kamu urutin. Intinya kayak gitu. Oke, sesuai kesepakatan di awal, karena kamu mintanya 1 jam saja, jadi ini sudah 1 jam ya, 1 jam 4 menit. Oke, terima kasih ya Jasmine. Ada yang mau ditanyain nggak dari soal ini? Oke, kalau nggak ada, itu ya minta tolong diselesain ya soalnya biar apa namanya biar lebih mahir lagi gitu dalam ngerjain soal-soal. Sebenarnya soal-soal USBN tuh tipenya mirip-mirip kayak yang ada di buku paket SMP kok. Jadi selama kamu ngerjain semuanya, menurutku akan dipermudah sih dalam USBN-nya. Oke, terima kasih sudah les hari ini. Marilah kita akhiri les hari ini dengan membaca apa ya? Membaca doa sesuai agama kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Oke, berdoa cukup. Makasih ya Jasmine. Nanti karena aku agak sibuk, jadi soalnya langsung aku kirimin ke WA-mu aja ya PDF-nya. Nanti kalau misalkan aku udah slow, aku upload di Google Classroom. Yang minggu kemarin juga terakhir kali les belum sempat aku upload juga.
Oke, makasih ya Jasmine. Selamat belajar. Bye-bye.